Puji Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Siang hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, beribadah, berbakti kepadamu, menaikkan pujian kami, penyembahan kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, ini kami. Pakai kami Tuhan, apa yang ada pada kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Hari ini CMC Cabai Rawit kembali mengadakan ibadah 10.30 baik on-site maupun online. Terima kasih kepada Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua. Ada beberapa gereja yang belum yang belum bisa mengadakan ibadah secara on-site. Bahkan ada yang online juga belum. Tapi kita puji Tuhan punya kesempatan untuk bisa mengadakan ibadah. Dan lebih daripada itu, sejak CMC Cabai Rawit berdiri 17 Oktober 2021 yang lalu, masih hitungan bulan, masih hitungan minggu. Setiap minggu kita mengadakan ibadah, yang melayani adalah kita-kita semua. Saya tidak tahu apakah Ayu ini adalah yang pertama kali atau sudah kesekian kali baru pertama kali ya. Mungkin sedikit gemetaran mungkin ya. Masih duduk pun masih gemetaran. Tapi yang penting kita punya hati untuk melayani. Itu yang paling penting. Saya sampai hari ini sebagai gembala tetap bertahan dengan sikap saya, dengan prinsip saya, tidak mengundang pemimpin pujian, worship leader yang punya suara yang bagus. Saya tidak anti dengan itu, tapi saya mau belajar. Ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan selain mendengarkan suara kita, Tuhan mengetahui hati kita. Ya, suara bagus itu baik, musik yang bagus itu baik, tapi yang lebih baik, paling baik adalah hati yang siap menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena itu selama kita memang belum punya jemaat yang suaranya bagus, yang main musiknya bagus, ya kita menggunakan apa yang ada. Tidak boleh ibadah tidak jalan hanya karena menunggu, karena tidak ada yang bisa melayani Tuhan dengan suara bagus dan musik yang bagus. Ya, hati itu menurut saya, keyakinan saya, itulah yang paling baik, paling penting. Ya, hati yang mau melayani Tuhan. Baik, saya sudah menyampaikan seri ibadah dengan topik adalah ibadah, IBADAH. Hari ini adalah huruf terakhir, H. I, intim dengan Tuhan. B, bertumbuh dalam rohani dan jasmani. A, aktif melayani Tuhan. D, diberkati untuk memberkati. A-nya, antusias saat ibadah. Dan H, hidup baru. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak, kami berbincang-bincang tentang CMC Cabai Rawit. Saya jelaskan satu kerinduan saya di jemaat saya ini, saya ingin ibadah benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Itu kerinduan hati saya. Ibadah tidak hanya sebuah rutinisme. Yang penting tiap minggu jam sekian saya datang, ibadah pulang. Tapi saya ingin di jemaat saya ibadah itu dari dia mulai bersiap-siap datang sampai dia masuk di ruang ibadah, selama ibadah sampai pulang ibadah, saya ingin segala sesuatunya itu dilakukan dengan serius. Itu saya cerita. Dan karena itu saya mengajarkan jemaat saya tentang ibadah. Singkatan dari tadi IBDAH. Dan
huruf terakhirnya adalah hidup baru. Terus Bapak ini bilang, nah Pak Yunus, kalau Bapak bilang intim dengan Tuhan, it's okay. Bapak bilang bertumbuh di dalam roh, it's okay, dan sebagainya. Tetapi di bagian akhirnya, hidup baru dan hidup kudus. Nah ini berat Pak, kata saya bilang setuju. Ya, kita bisa belajar intim dengan Tuhan, kita belajar bertumbuh, kita belajar diberkati, kita belajar aktif melayani, kita belajar antusias dalam ibadah. Puji Tuhan. Tapi ketika kita sampai pada topik hidup yang baru, dan nanti setelah hidup baru kita hidup kudus, ini bukan masalah yang ringan. Ini bukan masalah yang ringan. Ya, nah baik, kita akan belajar dulu hari ini tentang hidup baru. Apa itu hidup baru? Gampang, hidup yang baru. Kalau ada hidup baru, ada hidup lama. Apa itu hidup lama? Hidup kita yang dulu tidak baik. Dengan sifat-sifat, dengan sikap-sikap, dengan perilaku, dengan pemikiran yang tidak baik. Itu hidup yang lama. Ketika kita terima Yesus, terima Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, kita dimatikan dalam hidup yang lama, dibaptiskan, bangun, bangkit kembali dengan hidup yang baru, dalam roh, dalam pikiran. Nah, sejak itu hidup lama kita tinggalkan dan kita hidup dalam hidup yang baru. Masalahnya, kenapa ada orang Kristen sudah terima Yesus, sudah dibaptis, sudah menjalani kehidupan sebagai jemaat Tuhan, setiap minggu datang ibadah, dia belajar firman Tuhan, dia diajarkan intim dengan Tuhan, selalu baca Alkitab, selalu diajarkan berdoa setiap hari. Nama pun ada nama baptis, mungkin namanya tadi Anton, mungkin namanya Andi, mungkin namanya Ardi atau siapapun. Kemudian diberi nama baptis Matius, Paulus dan sebagainya. Kenapa dalam kehidupannya sehari-hari tidak menunjukkan sebuah perubahan? Ini dia masalah. Saya pernah dengar, kalau saudara juga pernah dengar kata-kata dari Ahok, Basuki Cahayapurnama, ya, mantan gubernur DKI Jaya. Dia pernah bilang begini, saudara tahu si itu, nah, dia sebutkan nama seorang. Saya tidak sebut namanya, ya. Kalau ingat ya udah ingat. Oh ya, saya tahu si itu yang dimaksud. Nah, oke. Tapi di khotbah ini saya tidak sebut nama yang disebut oleh Ahok. Nah, Ahok bilang begini, saudara tahu nama itu, si itu? Katakanlah si X. Si X ini dikenal sebagai pengusaha yang terkenal, pengusaha sukses di Indonesia, pengusaha nasional. Dan dia anak Tuhan. Dia aktif dalam pelayanan. Di beberapa properti yang dia miliki selalu biasanya dia buat ibadah, gitu ya. Nah, jadi dia dikenal dengan dua, pengusaha yang sukses, pengusaha nasional, dan juga orang Kristen yang aktif melayani. Tapi tahu apa yang Ahok ucapkan tentang orang ini? Dia bilang apa? Dari Senin sampai Sabtu dia bohongi manusia, dia tipu manusia. Hari Minggu dia bohongi dan dia tipu Tuhan, katanya. Benar atau salahnya itu Ahok pertanggungjawabkan, ya. Apakah itu hanya sekedar fitnah atau tidak? Tapi tentunya Ahok berani berkata begitu dengan bukti-bukti. Nah, apa yang saya mau sampaikan lewat khotbah hari ini tentang ucapan Ahok, yaitu memang fakta. Kita lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat sekeliling kita. Kalau nggak 1, 2, 3, pasti kita akan temukan ada orang Kristen tapi hidupnya masih dengan hidup yang lama. Apa yang saya maksud dengan hidup lama? Dulu dia malas, sekarang sudah jadi anak Tuhan, sudah rajin ke gereja, tapi
tapi kok malasnya tetap nggak berubah. Kalau dulu dia emosional, sekarang sudah jadi anak Tuhan, rajin ibadah, bahkan rajin melayani, bahkan khotbah, tapi tetap emosional. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa yang salah? Ayo, saya yakin saudara pernah ketemu. Gak usah jauh-jauh. Coba yang lingkungan dekat. Coba yang paling dekat itu keluarga. Suami lihat istri, istri lihat suami, lihat anak-anak, anak-anak lihat orang tua. Mungkin ketemu yang seperti itu. Pertanyaannya, kenapa ya hidup orang Kristen, kalaupun ada perubahan, perubahannya kan sedikit. Bukan perubahan yang besar. Apalagi perubahan yang betul-betul berubah 180 derajat. Kalau 180 derajat itu begini. Sekarang saya melihat ke sana. Kalau 180 derajat itu saya melihatnya ke sini. Dari saya kelihatan pakai dasi menjadi tidak pakai dasi. Itu namanya 180 derajat. Dari yang putih berubah menjadi kelihatan yang hitam. Sebaliknya, dari yang coklat ini berputar 180 derajat menjadi kelihatan putih. Dari punggung tangan menjadi telapak tangan. Itu berubah 180 derajat. Tapi kalau berubahnya yang sedikit, nah begini nih. Berubah dia. Tapi sedikit, masih kelihatan ininya. Berubah lagi, ya. Tambah berubah. Tambah berubah, tapi masih kelihatan ininya. Yang ini nggak kelihatan. 90 derajat. Nah, gini. Hanya ini yang kelihatan. Yang ini nggak terlalu kelihatan, yang ini pun tidak terlalu kelihatan. Ini namanya abu-abu. Kadang rajin, kadang malas, kadang rajin. Tapi namanya berubah adalah seperti ini. Yang lama sudah mulai nggak kelihatan, yang baru mulai kelihatan. Apalagi kalau begini. Betul-betul hanya yang baru yang kelihatan, yang lama sama sekali tidak kelihatan. Hidup baru, hidup di dalam Kristus. Nah, yuk mari kita baca dulu ya. Mari kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Satu ayat. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah itu dia. Siapa yang ada di dalam Kristus, itu orang Kristen. Ia adalah ciptaan baru. Hidup lama kita di luar Kristus adalah kematian. Neraka selama-lamanya. Penderitaan selama-lamanya. Kertak gigi, api. Tapi siapa yang terima Yesus, bertobat, menyesali dosa-dosanya, dan mengakui, tanpa Yesus aku akan binasa, tapi bersama Yesus aku memperoleh hidup yang baru, hidup kekal bersama dengan Bapa nanti di surga. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Nah, sayangnya kenapa yang lama masih terus-terusan ada. Yang barunya munculnya sedikit-sedikit. Firman Tuhan katakan kalau betul kita ada di dalam Kristus. Nah ini dia rahasianya. Di dalam Kristus. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Nah, kita carang, ranting yang tidak terpisah dengan batang. Kita tetap berada di dalam Yesus. Loh, emangnya bisa orang Kristen ada di luar Kristus? Bisa. Sangat bisa. Makanya ketika kita bangun, ucapkan syukur, Tuhan terima kasih
tetaplah bersama denganku. Mandi, siap-siap pergi bekerja, pergi dagang dan sebagainya. Katakan, Tuhan, tetaplah bersamaku dan aku bersama Engkau. Jangan Kristusnya ditinggalkan. Tuhan, aku mau kerja ini. Udah, Tuhan di rumah aja ya. Nah, begitu keluar rumah, lihat ada sesuatu yang gak beres di halaman, karena Kristusnya ditinggalkan, maka keluar kata-kata brengsek. Ini siapa sih yang buang sampah di sini? Kurang ajar. Nah, karena Kristusnya ditinggalkan. Tapi coba mau keluar rumah berdoa, Tuhan tetaplah bersama denganku. Dimanapun aku berada, aku bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama denganku. Dan jagalah pikiranku, jagalah mulutku, jagalah kelakuanku, supaya tetap menyenangkan hati Tuhan. Begitu pintu dibuka, lihat ada sampah. Ada sampah. Ini siapa yang ini ya? Mau marah? Aku tadi udah bilang, Tuhan jagalah mulutku, jagalah pikiranku, jagalah kelakuanku. Maka marahnya gak jadi. Kenapa? Tetap di dalam Kristus. Kristus ada bersama dengan kita. Dan selalu kita bilang, Tuhan jagalah pikiranku, jagalah mulutku, jagalah kelakuanku. Itu namanya kita selalu bersama dengan Kristus dan Kristus bersama dengan kita. Selalu selama itu terjadi, hidup kita selalu baru. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tetaplah saudara-saudara, kemanapun kita pergi, tetap bersama dengan Yesus. Jangan pernah sekali-kali kita bilang, Tuhan sorry ya, sekarang Tuhan istirahat dulu. Enggak boleh. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu dia rahasianya. Di dalam hidup kita, bertahta di dalam hidup kita. Dan kita jaga, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ini dia masalahnya. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan pengampun. Kalau saya ngomong kotor, ngomong kasar, pikirannya kotor, Tuhan mengampuni. Kita lupa, pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, di situ Tuhan berduka. Tuhan tidak hanya pengampun. Yes, Tuhan maha pengampun. Ya, tapi Tuhan juga bisa berduka. Pertanyaannya, maukah kita hanya minta ampun tapi mendukakan hati Tuhan? Maukah saya punya istri, saya tahu istrinya mengampuni saya. Kalau saya menyakiti hati dia, saya minta maaf, dia ngampuni saya. Tapi kalau saya betul mengasihi dia, saya harus ingat, ketika saya menyakiti hati dia, dia berduka. Apakah saya bisa mengatakan, bodoh amat lah, toh nanti dia juga mengampuni saya, udah begitu saja. Itukah arti saya mengasihi istri? Bohong. Kalau saya hanya bisa minta maaf, tapi gak peduli apakah dia berduka atau tidak, saya tidak peduli apakah dia sedih atau tidak, itu bohong namanya. Kalau saya mengasihi dia, kalau saya mengasihi istri saya, maka saya akan berusaha tidak menyakiti hati istri saya. Itu dia. Siapapun yang punya pacar, kalau betul-betul mengasihi pacarnya, siapapun punya anak yang mengatakan saya mengasihi anak saya, siapapun sebagai anak yang mengasihi orang tuanya dan berkata saya mengasihi orang tua saya, satu hal, jangan sakiti hati mereka. Jangan dukakan hati mereka. Caranya apa? Jangan lakukan hal-hal yang bisa mendukakan mereka. Hidup baru, hidup bersama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tidak akan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan kita. Nah, karena itu dalam waktu yang tidak terlalu panjang, dalam waktu yang singkat, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bagaimana proses dari hidup baru. Ya, supaya kita nggak lagi seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Kenapa orang Kristen sudah ikut Tuhan, sudah ikut
beribadah, ikut melayani, tapi hidup lamanya tetap masih ada di dalam dia. Ini bagaimana? Supaya tidak terjadi hal seperti itu, mari kita jalani proses hidup baru. Yang pertama, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi dikatakan, jadi siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, ya. Itu oke, baik. Nah, sekarang kita lihat tahapan dari sebuah hidup baru adalah pertama, bertobat. Tidak akan ada hidup baru tanpa ada pertobatan. Pernah dengar istilah KTP? KTP, apa itu? Kristen tanpa pertobatan. Kristen mah Kristen, baptisan ada, tapi tidak pernah ada pertobatan. Yang ada hanya formalitas. Baptis, terima Yesus, tapi hati tidak sungguh-sungguh. Awali dengan pertobatan. Apa itu pertobatan? Mengakui saya orang berdosa, dosa menguasai saya, sehingga segenap hidup saya ini hanya isinya dosa. Berpikir dosa, bertindak dosa. Nah, karena itu saya menuju kepada kematian. Apa yang harus saya lakukan? Saya butuh pertolongan. Pertolongan dari siapa? Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Terima Dia, sesali dosa yang sudah pernah dilakukan, dan bilang, aku mau hidup bersama dengan Yesus, dan terima Yesus, dibaptis, selamat. Itu pertobatan. Pertobatan harus ada pengakuan dan harus ada tindakan, baptis. Setelah itu selesai? Tidak. Kita terima keselamatan, betul, tapi kita masih hidup. Kecuali begitu kita baptis, terima keselamatan, langsung meninggal, ya udah selesai. Tapi kalau kita masih hidup, nah kehidupan kita inilah, hidup kita ini masih hidup yang lama atau sudah berubah menjadi hidup yang baru. Nah, karena itu ada tahapan yang kedua, ada proses yang kedua setelah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa itu? Rela untuk dibentuk. Nah, rela untuk dibentuk. Saya jadi ingat sebuah bejana dari tanah liat dibentuk di tangan penjunan, mau menjadi besar, mau menjadi kecil, mau bentuk bejana, mau bentuk apa, itu namanya dibentuk. Ya. Tanah liat itu ketika dibentuk dari tanah liat kemudian berubah bentuknya, ada sebuah proses. Ditekan, mungkin dipotong sampai menjadi bagian akhir akan menjadi apa. Dalam proses, saudara-saudara, mungkin kita merasa tidak enak. Bagi orang yang biasa bilang brengsek lu, sialan, nah, tiba-tiba harus mengerem semua, mengubah itu. Tidak boleh lagi bilang brengsek lu, sialan lu, kurang ajar lu. Itu proses yang tidak enak. Apalagi orang-orang yang sudah terbiasa temperamental. Biasa kalau ngomong itu tidak hanya kasar, keras. Bedakan kasar dengan keras. Kasar itu kotor, ya. Kata-kata yang tidak mengenakan itu kasar. Tapi ada juga kata-kata keras, itu pun tidak mengenakan. Ya. Orang yang terbiasa kalau ngomong dengan pelan, dengan lembut, tiba-tiba, sini, waduh, itu rasanya kaget. Ya. Kalau saya biasa panggil Yosua misalnya, Yos, tiba-tiba saya panggil Yos, pasti kaget dia. Ada apa? Sini kamu. Wah, itu pasti beda. Yos, tolong ke sini. Itu satu hal yang berbeda. Satu hal yang berbeda. Jadi, kalau kita harus diproses, terima itu. Terima untuk sebuah tujuan hidup yang baru. Ya, hidup yang baru. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan saya percaya hidup yang baru juga menyenangkan hati sesama. Seperti hukum kasih, kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Menyenangkan Tuhan juga menyenangkan sesama.
Nggak boleh kita bilang, yang penting saya nyenangin Tuhan dengan sesama, bodoh amat. Atau dibalik, yang penting saya menyenangkan sesama saya, Tuhan gimana nantilah. Tidak boleh. Dua hal sekaligus, menyenangkan Tuhan juga menyenangkan sesama. Hidup yang baru adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya itu juga menyenangkan hati sesama kita. Yang pertama, harus bertobat. Tanpa pertobatan jangan harap ada hidup baru. Yang kedua, rela untuk dibentuk seperti tanah liat yang dibentuk menjadi tempayan, menjadi teko, menjadi apa saja, vas bunga, ya, rela untuk dibentuk. Dan yang ketiga, kalau kita ingin hidup baru, tidak ada jalan lain kecuali melekat terus dengan Tuhan. Karena itulah ibadah dimulai dari intim dengan Tuhan. Setiap hari awali hari dengan baca firman Tuhan. Ini saya melatih diri saya. Bangun, saya berkomitmen. Ini. Begitu bangun, apa yang biasanya kita lakukan? Macam-macam ya. Ada ke toilet dulu, yaitu alamiah tubuh ya. Nggak bisa ditunda-tunda, ada. Begitu bangun langsung ingin ke toilet, ya silakan. Tapi setelah itu apa yang kita lakukan? Umumnya yang terjadi, ceklah masing-masing begitu atau tidak. Umumnya yang terjadi apa? Cari HP. Itu cari HP. Yang lain nggak tahu dah, cek sendiri. Tapi saya berkomitmen, Tuhan, saya awali bangun tidur dengan pertama mengucap syukur. Ya, puji Tuhan. Bisa saya langsung di tempat tidur, bisa berdoa, bisa juga langsung ke toilet. Tapi setelah itu saya berkomitmen. Apa itu? Saya baca Alkitab. Tuhan, saya bilang, saya tidak mau melakukan apapun setelah saya bangun kecuali saya baca Alkitab. Itu komitmen saya. Dan saya sudah lakukan itu selama bertahun-tahun, Dan kemudian sebelum saya tidur, saya berkomitmen, Tuhan, saya baca Alkitab dan berdoa. Jadi karena itu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup saya sudah sekian lama. Bisa jadi saya ngantuk dan saya tidur, tapi setelah itu pasti saya terbangun. Kenapa? Saya belum baca Alkitab. Saya belum berdoa. Saya bangun, baca Alkitab, walaupun mungkin dalam keadaan ngantuk, tapi itulah sudah terbentuk satu kebiasaan. Ya, jadi ingin selalu bersama dengan Yesus. Bangun pagi saya selalu baca Alkitab. Tidak ada kegiatan lain, apalagi sarapan, nggak ada. Ya, baca Alkitab dulu, doa, baru kegiatan lain. Kemudian malam juga sebelum tidur baca Alkitab, doa, baru boleh tidur. Sepanjang pagi sampai mau tidur, selalu kesempatan bernyanyi, kesempatan berdoa, di mobil, di kantor, di jalan, selalu. Intinya apa? Kalau kita mau hidup baru, yang ketiga ini, terus melekat dengan Tuhan. Terus melekat dengan Tuhan. Jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Ya, ini yang harus kita lakukan supaya kita hidupnya itu selalu bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita selalu hidupnya bersama dengan Tuhan, kalaupun kita mau melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, itu ada remnya. Remnya nggak blong, ya, remnya nggak blong. Nah, semakin kita dekat dengan Tuhan, remnya semakin pakem, ya, oke. Yang pertama harus bertobat. Tanpa pertobatan tidak ada hidup baru. Yang kedua, rela untuk dibentuk. Dan yang ketiga, selalu melekat dengan Tuhan. Dan yang keempat, ini pengalaman hidup saya. Saya juga mengalami, saudara kekasih dalam Kristus, saya bukan orang kudus, saya bukan orang suci, tapi selalu ingin hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian. Nah, karena itu saya juga mengalami, kenapa ya seorang Yunus pengen hidupnya ini menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati manusia, pengen jadi teladan, tapi kenapa gagal lagi. Selalu aja ada kegagalan dalam ucapan, dalam tindakan, dalam pikiran. Kenapa ya?
Nah kemudian saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau begini terus menerus. Bantu saya Tuhan, saya sudah bertobat, saya rela dibentuk, saya selalu berusaha dekat dengan Tuhan, tapi tetap dalam hidup saya ini saya mengalami, kenapa saya ada kegagalan, belum menjadi contoh. Tuhan kasih tahu satu cara lagi, yang keempat. Ini saya praktekkan. Sudah 100%, ya inilah proses. Ya, proses. Apa yang keempat ini saudara? Kesadaran. Saya sadar, Tuhan aku kan mau baik. Nah itu dia. Tuhan aku kan mau menyenangkan hatimu. Tuhan aku kan mau berubah. Ada kesadaran. Itu ngerem saya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ada kesadaran. Pertanyaannya, ada gak kesadaran pada kita semua untuk mengatakan pada diri kita, stop ya. Nah, kamu kan mau berubah. Ada kesadaran itu. Dan sejak saya menjadi hamba Tuhan, dilantik menjadi pendeta, itu sangat baik bagi saya. Bukan untuk membantu pelayanan, tapi sangat baik untuk mengingatkan saya, Yunus, kamu pendeta. Nah, tiap kali saya mau melakukan sesuatu yang kalau dalam keadaan biasa seperti enak aja, sekarang berbeda. Saya bilang kepada diri saya, Yunus, kamu pendeta. Kesadaran itu membuat saya ngerem. Ucapan yang tidak baik direm. Tindakan yang tidak baik direm. Pikiran-pikiran yang tidak baik direm. Nah, ayo pakai cara keempat ini saudara-saudara untuk bisa merubah kita. Hidup lama tinggalkan hidup yang baru. Hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Cara keempat, proses keempat adalah adanya kesadaran. Ingatkan, sadar, eling kata orang Jawa. Ingat ya. Kalau itu yang terjadi, maka rem. Jangan lakukan. Dan kalau itu kita latih bersama dengan Tuhan, kita menjadi manusia yang baru. Ciptaan yang baru. Apa itu ciptaan baru? Ciptaan yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati manusia yang lain, lewat pikiran, lewat ucapan, lewat tindakan, lewat kehidupan kita. Dan nanti orang bilang, inilah orang Kristen. Jangan dibalik, kok orang Kristen kayak begini ya, memalukan. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita, dengan hidup kita, dengan cara hidup baru, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengarkan pada hari ini. Bahwa kami harus memiliki hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kami ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat pertobatan kami, Tuhan merubah hidup kami. Dan dalam hidup yang baru, kami tetap mempertahankannya Bapa. Selama hidup di dunia ini, kami mau dibentuk, kami mau selalu mempertahankan dekat dengan Tuhan, dan kami mau selalu sadar. Hidup kami ini menjadi cermin yang dilihat orang Bapa. Hidup kami ini diperhatikan orang. Apakah menyenangkan hati Tuhan? Apakah mendukakan hati Tuhan? Apakah menyenangkan hati sesama atau mendukakan hati sesama? Bapa, kami adalah garam, kami adalah terang. Karena itu kami mau hidup kami ini menjadi teladan dimanapun kami berada. Bapa, kami percaya hari ini Tuhan beserta dengan kami. Kami punya keinginan yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kami akan berjalan bersama dengan Yesus sebagai ciptaan yang baru dengan hidup yang baru. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, seluruh jemaat yang menyaksikan jalannya ibadah ini dan ikut beribadah onsite dan online. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus,
Haleluya.